pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di perkuliahan pertemuan ketiga ya. Mata kuliah sistem basis data. Di pertemuan ketiga ini saya akan melanjutkan materi saya yang kemarin. Di minggu kemarin saya sudah bahas tentang pembuatan database. Terus hari ini saya akan bahas kalau sudah buat database itu buat apa? Yaitu buat tabel. Buat tabel dan manipulasi tabel. Yaitu data definisi language atau DDL. Bagaimana kita membuat tabel, ngisi tabel, dan memanipulasi data di dalam tabel atau record gitu ya. Termasuk nanti juga tugas kedua hari ini juga hubungannya tentang pembuatan tabel. Melanjutkan dari tugas pertama yang kemarin. Jadi kalau kalian yang sudah mengumpulkan tugas yang pertama, itu bisa dicek di bot WhatsApp ya. Di teks paling atas itu ada tulisan update data terakhir. Jadi kalau ada yang mengumpulkan, maksudnya apa? Maksudnya kalau ada yang mengumpulkan setelah update data terakhir, itu artinya belum dikoreksi. Jadi saya mengoreksi itu kan langsung. Cuma seminggu paling 2 kali, sekali atau 2 kali. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas terus belum ada nilai atau belum ada perubahan, atau setelah update data terakhir itu artinya belum dikoreksi. Seperti itu. Jadi untuk yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Kalau ada feedback revisi, ya tugasnya boleh direvisi. Kalau ada perbaikan silakan diperbaiki. Kumpulkan lagi di form yang sama. Oke. Selanjutnya di pertemuan ketiga ini saya akan bahas tentang DDL, DDL, data definisi language, meliputi create table, insert dan update. Ini kemarin sudah saya bahas ya. Jadi gambaran umumnya itu sebuah database atau DBMS, Database Management System, yang kita bahas kemarin itu terdiri dari beberapa database. Jadi satu database server, satu DBMS, yang kemarin kita bahas tentang menggunakan MariaDB, bahasa pemrogramannya itu menggunakan SQL, Structured Query Language. Itu satu server, database management system itu terdiri dari beberapa database. Satu database terdiri dari beberapa tabel. Satu tabel terdiri dari field dan record. Gambaran umumnya seperti itu ya. Jadi kepanjangan dari SQL adalah Structured Query Language, digunakan untuk mengakses basis data relasional. Jadi basis data relasional itu maksudnya apa? Basis data yang saling berelasi atau saling berhubungan. Jadi semua ini ada tabel. Maksudnya relasional adalah berelasi atau berhubungan. Yang menghubungkan antar tabel itu apa? Yang menghubungkan antar tabel adalah ID atau primary key-nya. Primary key-nya yang muncul di tabel lain dalam bentuk foreign key. Nanti saya bahas. Ini yang biasanya masih, walaupun sudah semester 6, ikut KKP, bakal ikut skripsi, masih belum paham tentang primary key dan foreign key, dan implementasinya dalam database. Hubungannya antar relasi, antar tabel. Masih banyak yang belum paham kadang. Jadi relasi antar tabel maksudnya adalah
antar tabel itu saling dihubungkan dengan field yang saling terhubung, yaitu yang saling terhubung itu adalah primary key-nya. Jadi perlu diingat-ingat. Perintah DL adalah select, delete, insert, update. Nah, cara mengoperasikan database itu kan ada dua cara. Di minggu kemarin, pertemuan kedua kemarin sudah saya sebutkan juga. Ada yang cara yang akan kita gunakan sampai di mata kuliah ini adalah menggunakan command line interface atau CLI. Command line interface menggunakan command prompt. Kalau Linux ya istilahnya menggunakan terminal gitu. Istilahnya terminal. Atau yang Mac OS menggunakan terminal. Yang kedua caranya menggunakan php-myadmin. Nah, kalau php-myadmin itu lebih mudah karena tinggal klik-klik saja tanpa menuliskan sintak atau query SQL-nya. Karena berbasis user interface, ada front end-nya, ada tampilannya. Sama juga dengan kalau kita nanti menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya MySQL Worksbench, MySQL Worksbench itu juga sama seperti php-myadmin. Tapi karena ini untuk yang sudah paham basic tentang MySQL menggunakan command line. Kalau masih belajar, saya sarankan termasuk di mata kuliah ini menggunakan command line interface. Kalau menggunakan command line interface bagaimana? Menggunakan command prompt. Jadi semua sintaknya kita tulis MySQL, kita harus masuk ke dalam folder bin di dalam folder MySQL. Folder MySQL berada di folder sum. Nah, folder sum itu berada di mana? Defaultnya di C. Tapi sebenarnya bisa kita pindah, nggak harus di C. Ketika kita instalasi sum, kalau kita taruh di D atau taruh di partisi lain juga bisa sebenarnya. Tergantung kita installnya kita taruh di mana. Tapi defaultnya di C. C sum MySQL bin. Terus baru kita bisa masuk menggunakan sintak MySQL min U, nama usernya root, terus min P, passwordnya. Kalau passwordnya kosong ya langsung kita enter. Kalau ada passwordnya, nah kita harus masukkan passwordnya dulu. Seperti ini. Kalau kalian perhatikan di sini, ini saya memasukkan password 4 digit ya, artinya di MySQL saya ini ada passwordnya. Oke, ini sebenarnya materi yang kemarin untuk mengulangi saja bagaimana membuat database. Ya, sintaknya sederhana. Tinggal kita tulis create database, nama database-nya. Terus kalau kita ingin menampilkan seluruh database yang ada di database yang ada di DBMS kita menggunakan perintah show databases. Nanti akan muncul database di dalam komputer kita. Tentunya seperti ini, show databases. Jangan lupa pakai S yang terakhir di belakang ya. Artinya apa? Karena database-nya ada banyak. Default-nya pun kalau kita pertama kali install sudah ada database bawaan yang lebih dari satu ya. Makanya database. Oke, ini mengulang materi yang kemarin. Nah, selanjutnya sebelum kita buat tabel, kita harus mengenal dulu tipe data ya. Seperti kita belajar bahasa pemrograman yang lain, kita juga harus paham tipe data itu apa. Tipe data ya data yang bisa kita terima untuk kita masukkan ke dalam variabel ya, kalau dalam bahasa pemrograman. Tapi kalau dalam database ya yang bisa kita terima kita masukkan ke dalam record atau kita masukkan ke dalam tabel. Paling umum ada tipe data integer, float, date, datetime, char, dan lain sebagainya. Standar ya, sama ya. Sekarang contoh membuat tabel. Misalnya kita ingin menyimpan data atau membuat tabel yang terdiri dari nomor, nama, email, alamat, dan kota. Biasanya kita dalam perancangannya kita buat tabel seperti ini dulu ya sebelum kita buat tabel. Jadi kita sebutkan kolom atau fieldnya apa saja, nomor, nama, email, alamat, kota. Tipe datanya apa? Integer.
panjangnya 6 digit, not null, primary key artinya dia sebagai primary key-nya atau yang sebagai acuannya atau yang unik. Not null itu artinya tidak boleh kosong, harus diisi, not null. Nama char 40, panjangnya char. Di sampingnya ada keterangan. Keterangan ya, keterangan dari data yang kita masukkan. Cara artinya apa? Teks dengan panjang 40, char 255, teks dengan panjang 255, char 80, char 20. Nah, biasanya kita buat seperti ini kalau dalam laporan skripsi atau tugas akhir atau KKP. Jadi desain tabelnya kita buat dulu di tabel seperti ini, baru kita masukkan sintaknya. Sintak buat tabel bagaimana? Sangat mudah. Di sini kalau kalian bisa lihat, share screen saya kelihatan ya. Saya akan buat tabel dengan nama tabel pribadi. Di sini, create table pribadi, buka kurung. Jadi create nama tabel yang akan kita buat pribadi, create table, nama tabel yang akan kita buat, ikuti dengan buka kurung. Terus nama fieldnya, pertama name, integer 10. Integer artinya tipe data yang akan kita gunakan untuk ngisi name itu adalah angka. Terus primary key, koma, field yang kedua nama varchar 30, koma, alamat varchar 30, telepon varchar 10. Nah, kalau yang terakhir ini nggak ada komanya, langsung diikuti dengan tutup kurung. Tutup kurung dari kurung pertama yang kita buat ya. Terus titik koma. Sintaknya seperti itu. Saya kira cukup mudah. Kalau berhasil nanti akan muncul query oke, null row, affected. Jadi tabel pribadi berhasil dibuat. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih contoh ya. Saya masuk ke dalam MySQL dulu, cd, sum, MySQL, bin. Terus kita masukkan MySQL, min u, root, min p. Password kosong. Nah, belum bisa connect karena saya belum mengaktifkan MySQL-nya. Kalau biasanya menggunakan Linux sih otomatis start pertama kali nyala, biasanya auto start. Kalau di Windows kita harus aktifkan dulu. Nah, kalau sudah masuk, kita show database. Tabel pegawai saya ada dua, pegawai satu, pegawai dua, pegawai dan pegawai dua. Saya coba menggunakan use pegawai. Nah, saya sudah masuk ke tabel pegawai. Saya pengen lihat di tabel pegawai yang saya sudah masuk ini, di dalamnya ada berapa tabel. Show tables. Nah, sudah saya buat tabel pribadi sebelumnya. Nah, untuk membuat tabel bagaimana? Karena saya sudah buat tabel pribadi, saya kasih contoh menggunakan tabel yang lain. Nah, saran saya, ketika pengen menuliskan sintak query SQL, itu jangan langsung ditulis di command prompt ya. Kalian tulis dulu di Notepad atau di tempat ya Notepad++ atau di tempat lain. Supaya apa? Supaya kalau terjadi kesalahan, itu kita nggak perlu nulis lagi dari awal. Bentar, saya taruh di mana ya? Saya buka Notepad++. Nah,
biasanya saya tulis taruh di SBD, kuliah SBD. Saya tulis dulu di Notepad++ ya. Jadi terus saya ganti bahasanya saya gunakan .sql, saya save sebagai .sql file ekstensinya, sehingga lebih mudah dilihat, lebih enak dilihat karena berwarna seperti ini ya. Jadi kalau terjadi kesalahan, entah itu nggak ada koma atau lain sebagainya, itu ya bisa kelihatan. Sekarang saya kasih contoh buat tabel. Nah, saya ganti tabel mahasiswa ya. Jadi kita tulis dulu di Notepad. Kalau sudah kita tulis, baru kita paste di command prompt. Nah, berhasil. Kalau kita tulis manual, ya boleh saja sebagai latihan gitu ya. Nanti kalau salah, kita harus nulis lagi dari pertama. Misalnya saya sebenarnya kalau salah, saya lupa, saya buat tabel mahasiswa 2, komanya kurang 1 gitu ya. Terus saya buat tabel mahasiswa 2, error. Nah, saya harus buat lagi, nulis lagi dari awal. Kalau fieldnya, tabelnya panjang atau banyak ya kelamaan gitu ya. Jadi tinggal kalau salah ya kita lihat lagi di Notepad++ ++-nya ini kekurangan salahnya di mana. Jadi nggak perlu nulis lagi, kita tinggal copy saja. Saran saya seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil buat tabel, ya kita bisa gunakan perintah describe atau DSC untuk melihat struktur tabel. Describe mahasiswa. Nah, perintah ini untuk melihat struktur dari tabel mahasiswa. Kalau kita lihat di sini ada fieldnya apa saja, NIM, nama, alamat, telepon. Tipenya apa? Tipe datanya integer 10, varchar 30, varchar 30, varchar 10. Ini nol artinya apa? Boleh kosong atau enggak. Kalau primary key tidak boleh kosong, yang lainnya boleh kosong. Oke, primary. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil buat tabel, langkah selanjutnya adalah otomatis insert data. Jadi tadi itu kan belum ada datanya. Kalau kita pengen menampilkan datanya, perintahnya adalah select bintang, artinya tampilkan semua, bintang itu semua, data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Jadi kalau kita pengen tampilkan tabel mahasiswa, isinya masih kosong karena belum kita isi, empty set. Cara ngisinya bagaimana? Cara ngisinya ada 2 cara. Ntar ini ada, Pak, bedanya penulisan database dan databases itu apa ya, Pak? Oh, ada yang nanya. Itu ya ini pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau database itu karena kalau lebih dari 1 ya ada banyak ya artinya. Kalau book itu 1. Kalau books, pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau book 1. Kalau books itu ya bukunya ada banyak. Jadi kalau kita menggunakan so table, itu artinya kan tabelnya kan 1. Akan error karena perintahnya adalah so tables. Karena asumsinya di dalam satu database itu ada banyak tables. Jadi kalau so database artinya adalah ya memang aturan penulisannya di MySQL atau query SQL itu so databases. Karena asumsinya di dalam satu DBMS ini ada banyak database, lebih dari 1. Itu pelajaran bahasa Inggris. Sama memang aturannya harus databases. Kalau kita menggunakan so database, error. Kalau nggak saya ingatkan, kalau kalian kurang merhatikan, ya nanti akan kelewat so database kok error gitu, error di mana? Oke. Nah, PK apa defaultnya null atau not null? PK defaultnya not null. Kenapa?
Karena PK itu harus diisi. Karena dia itu jadi acuan. Kalau acuannya itu nama kan bisa sama dengan satu field, satu isi. Nama kan bisa sama antara data yang satu dengan data yang lainnya. Saya pengen hapus yang bernama Budi. Ya siapa tahu di dalam database kita yang mungkin datanya ribuan itu yang nama Budi ada 3. Otomatis yang kehapus kan 3. Ya kan? Saya pengen ngapus yang alamatnya dari Bekasi. Yang dari Bekasi kan banyak. Jadi kurang spesifik. Saya pengen hapus yang nomor teleponnya. Nah ini mungkin sebenarnya nomor telepon bisa jadi acuan, tapi kan nomor telepon siapa tahu ada yang nomor teleponnya sama gitu ya. Maksudnya satu nomor telepon digunakan untuk 2 orang. Nah, NIM itu dijadikan acuan untuk yang tadi supaya untuk transaksi-transaksi kita pengen menghapus, pengen edit, untuk mengacu ke satu orang spesifik kan otomatis sesuatu yang unik, yaitu NIM. Nah, otomatis kan harus diisi, nggak boleh kosong. Makanya defaultnya itu not null untuk primary key, nggak boleh null. Kita boleh ngisi data ini tanpa nama diisi itu bisa, tanpa alamat diisi juga bisa. Nanti saya kasih contoh. Sekarang untuk ngisi datanya dulu. Saya pengen ngisi data. Nah, ngisi data itu ada 2 cara. Ada yang pertama itu, nah, sintaknya dulu ya, query-nya itu sebenarnya SQL itu ngomongnya bukan sintak. Kalau query itu ngomongnya query ya. Query-nya itu insert into, jadi perintahnya itu query-nya insert into nama tabel pribadi. Nah, kita bisa nyebutkan field-nya, boleh kita sebutkan field-nya name, nama, alamat, telepon. Artinya kita ingin memasukkan di dalam tabel pribadi itu name, nama, alamat, telepon. Baru diikuti values. Ini ada buka kurung, tutup kurungnya. Values itu bahasa Inggris ya, bahasanya nilainya. Ada S-nya karena value sebenarnya. Kalau values karena nilainya kan ada banyak, lebih dari 1 itu. Values nilainya apa saja? Name-nya itu 1, 2, 3, namanya Budi, alamat Bekasi, nomor telepon sekian. Tutup kurung. Kalau titik koma, kalau berhasil, query oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tanpa kita menyebutkan field-nya. Itu juga bisa. Tapi kalau tanpa kita menyebutkan field-nya, kita harus memasukkan semuanya. Insert into pribadi, langsung ke datanya. Values, gitu. Saya kasih contoh. Bentar. Saya pengen memasukkan data mahasiswa. Tadi kan data mahasiswa baru kita isi ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Saya copy dari sini, jadi nggak perlu nulis lagi. Insert into mahasiswa. Kita pakai cara yang pertama, kita sebutkan name. Ini sebenarnya tanpa tanda kutip sih bisa. Name, nama, alamat, telepon, values. Nah, ini kalau angka, kalau integer kita boleh tanpa kutip ya. Kalau char itu pakai kutip. Kutip 1. Nah, ini angka tanpa kutip sudah bisa. Kita coba ya. Nah, berhasil. Ini cara yang pertama. Jadi kalau cara yang pertama ini kita boleh melewatkan nama, alamat atau telepon. Jadi kita boleh hanya ngisikan NIM terus langsung alamat juga boleh, atau NIM hanya NIM nama juga boleh. Ini contoh yang semuanya dulu. Insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, telepon, values nilainya 1, 2, 3, Budi, Bekasi. Kalau berhasil kita cek dengan perintah untuk menampilkan data di dalam tabel menggunakan select bintang, artinya semua data di dalam tabel tersebut. Tabel apa? From tabel mahasiswa. From mahasiswa, tabelnya nggak perlu disebut. Mahasiswa ya, tipe. Nah, saya kira cukup mudah ya. Jadi select bintang from mahasiswa. Muncul di sini. Nanti saya kasih contoh. Nah, saya pengen
ngisi name sama nama, alamat sama telepon saya kosongkan, kita bisa menggunakan tadi insert into mahasiswa, name, nama. Jadi kalau pakai field, kita bisa hapus name nama saja, values-nya. Nah, primary key itu selain not null, dia juga unik, nggak boleh sama ya. Kalau kita masukkan 1, 2, 3 lagi, nanti akan error. 111 namanya Dodo. Saya pengen masukkan name sama nama saja. Nah, berhasil. Select bintang from mahasiswa. 111 nama, alamat 0, telepon 0. Jadi artinya 0 itu kosong. Nah, itu keuntungannya kalau kita menampilkan field, kita bisa ngisi data sebagian gitu ya. Nggak harus semuanya. Tapi kalau kita tanpa menyebutkan field-nya seperti cara yang kedua ini, langsung value, itu harus kita isi semua. Kalau pengen kita kosong, kita pakai tanda kutip. Contoh ya, insert into mahasiswa, value langsung 256 Messi Bekasi. Nah, ini tanpa kita sebutkan field-nya. Kalau tanpa kita sebutkan field-nya, kita langsung isi semuanya. Nggak bisa ngisi sebagian. Jadi kalau pengen kita ngisi sebagian, kita tetap harus buat, kalau kita nggak pengen ngisi alamat, kalau tanpa field, kita harus pakai sediakan tempat gitu ya. Jadi pakai kutip kosong seperti ini. Ini artinya kosong. Datanya 0. Atau kita tulis 0 gitu. Itu juga bisa. Kita tulis 0 seperti itu. Seperti itu. Oke, cukup jelas? Ini tadi kita sudah bahas tentang buat database, buat tabel, sama ngisi tabel. Oke. Cara menampilkannya select bintang from mahasiswa. Itu artinya bintang ini artinya semua field ya. Sebenarnya ini kalau dalam query apapun, nggak cuma kalau kita pencarian, kalau bintang itu artinya semuanya. Kalau saya pengen hanya menampilkan satu field saja, name, nama atau alamat ya, kita tulis select nama from mahasiswa. Nah, yang muncul nama saja. Saya pengen menampilkan nama dan alamat, ya kita tulis select nama, koma, alamat. Ya, nanti akan muncul nama, alamat dari tabel mahasiswa. Cukup mudah sebenarnya MySQL. Tapi kadang nggak tahu kenapa banyak mahasiswa yang masih belum paham atau gimana ya. Dianggapnya susah sih sebenarnya. Sebenarnya kan ini mudah saja. Nah ini selanjutnya menampilkan isi tabel, ya tadi sama select bintang from nama tabel. Nah untuk menghapus database dan menghapus tabel itu perintahnya sama, menggunakan drop. Saya cek ini di sini, so di dalam tabel pegawai saya itu ada berapa tabel ya? Tabel mahasiswa dan tabel pribadi. Saya pengen ngapus tabel pribadi. Kita gunakan perintah drop pribadi. Drop tabel pribadi kayak kurang tabel. Nah, kita cek lagi. Kita tampilkan isi tabel pribadi, tinggal tabel mahasiswa. Jadi kita tinggal gunakan perintah drop tabel atau drop database untuk menghapus tabel atau menghapus database. Selanjutnya, kalau untuk menghapus record atau menghapus isi, kita nggak bisa menggunakan ngantuk drop aja tadi ya. ketiduran.
Nah, contohnya saya pengen menghapus data. Saya tampilkan dulu datanya. Kalau menghapus isi, kita bukan menggunakan perintah drop, tapi menggunakan delete. Jadi kalau drop itu untuk tabel sama database, kalau isinya, datanya, atau recordnya, kita menggunakan perintah delete. Semuanya saya pengen menghapus yang data bernama yang NIM-nya 111 ini. Saya pengen menghapus yang paling atas ini. Kita menggunakan perintah delete. Perintahnya bagaimana? Delete from mahasiswa. Delete from mahasiswa. Nah, ini jangan sampai salah sintak ya. Kalau kita delete from mahasiswa ini saja kita langsung kita enter, semua data dalam tabel mahasiswa itu akan kehapus. Karena apa? Karena nggak ada pengecualiannya. Delete dari mahasiswa itu apa yang dihapus? Kita tambahkan klausa where di query-nya. Jadi where yang mana where NIM yang mana ketika NIM-nya adalah 111. Nah, kalau where-nya ini nggak ada, semua data dalam tabel mahasiswa itu akan kehapus. Jadi hati-hati menggunakan perintah delete ya, di query SQL. Kalau where-nya nggak ada, kalau kita menggunakan where ya berarti yang NIM-nya 111 saja. Kenapa jadi acuan itu NIM? Ya karena kalau kita where nama Dodo, kalau ternyata Dodo itu datanya nggak cuma satu, ya yang ke delete semuanya yang bernama Dodo. Nah, itu kenapa primary key itu atau ID ini harus diisi dan nggak boleh sama. Kalau kita tampilkan, Dodo sudah kehapus. Oke. Itu tadi untuk menghapus record ya. Kita sudah membuat tabel, ngisi tabel, terus menghapus. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah memodifikasi record. Artinya edit. Ya. Semuanya ada data yang keliru atau data yang salah. Untuk memodifikasi data atau record, kita menggunakan perintah update. Nah ini masalah kebiasaan. Kalau sudah biasa sih di luar kepala ya, langsung nulis saja, nggak perlu cari referensi ya. Jadi perintahnya update, nama tabel, set, jadi update, nama tabel, set, kolom apa yang mau dimodifikasi, nilai barunya apa, terus klausanya, klausa where-nya apa. Saya kasih contoh, seumpama kalau kita lihat di sini, Budi dari Bekasi. Saya pengen ganti Budi ini dari Jakarta, merubah atau memodifikasi. Ya, langsung aja kita gunakan perintah update. Mahasiswa. Set. Alamat. Sama dengan Jakarta. Nah, kalau ini saja nanti semuanya berubah menjadi Jakarta ya. Karena nggak ada klausa where-nya. Where nama atau NIM saja ya. Where NIM sama dengan 123. Oke. Saya tampilkan data mahasiswanya. Budi sudah berubah menjadi Jakarta ya. Sebelumnya kalau di sini datanya tertulis dari Bekasi, Budi Bekasi, sekarang sudah berubah menjadi Budi dari Jakarta. Ini tipu ya, Jakarta, artinya Jakarta. Nah, harapan saya di mengikuti mata kuliah ini itu sudah bisa lah, maksudnya ketika nanti UTS itu minimal untuk perintah buat tabel, buat database, insert, update, delete, menampilkan itu ya di luar kepala gitu ya, tinggal langsung hafal gitu, terus tanpa bingung apa query SQL-nya itu yang benar apa. Harapan saya seperti itu. Masing-masing bisa langsung nulis query SQL-nya tanpa melihat referensi. Kenapa? Ya karena menurut saya nggak terlalu susah banget ya. Dilogikakan saja
Mungkin tipe-tipe dikit nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak tadi drop tabel mahasiswa, saya lupa tabelnya, drop mahasiswa langsung. Itu ya standar saja. Maksudnya nggak apa-apa. Harapan saya seperti itu. Ini tadi mau modifikasi. Ini untuk menampilkan. Jadi klausa where itu bisa kita gunakan di kondisi apapun ya, selain untuk update, delete, termasuk juga untuk menampilkan. Jadi saya pengen menampilkan alamat mahasiswa yang berasal dari, saya pengen menampilkan semua data alamat mahasiswa yang saya pengen menampilkan semua data mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Bagaimana sintaknya, query-nya? Ya select, ini aja, select bintang from mahasiswa, kita tambahkan klausa where alamat sama dengan, itu saya tulis Jakarta ya. Nah, gitu. Saya pengen melihat data mahasiswa yang berasal dari Bekasi ya. Saya bintang from mahasiswa Bekasi. Saya pengen hanya menampilkan nama saja dari mahasiswa yang dari Bekasi. Ya, kita tampilkan nama, select nama from mahasiswa where alamat Bekasi. Cukup mudah ya. Oke. Terus ini ada sintak lain. Ini untuk menampilkan nama, menampilkan data nama yang awal namanya diawali dengan huruf T. Kita bisa menggunakan select bintang from nama tabel, where, ini sama seperti kalau terbiasa menggunakan Excel ya, formula di Excel. Where left, artinya yang paling kiri dari field nama, huruf pertamanya sama dengan T gitu. Cara bacanya seperti itu. Saya kasih contoh. Ini datanya cuma 2 ya. Ada nama Budi sama Messi. Saya pengen menampilkan nama mahasiswa, saya pengen menampilkan data nama mahasiswa yang berawalan depan M gitu. Itu ada Messi. Ya udah select bintang from mahasiswa where left nama 1 sama dengan M. Yang kalau nama yang paling terakhirnya I ya tinggal rec ya, left sama left. Itu saja. Oke. Terus selain select bintang ada juga namanya select distinct. Select distinct itu apa? Saya harus nambahkan data dulu. Di situ alamatnya ada yang dari Jakarta sama Bekasi. Saya harus insert data dulu. Satu lagi yang dari Bekasi. Nah, sebenarnya saya input data baru dengan primary key sama 258 gitu ya. Itu nanti akan error ya. Duplicate entry for 258 for key primary key. Artinya primary key itu nggak boleh sama. Jadi harus beda. Oke, sekarang saya punya 3 data. Nah, di sini kan ada Jakarta, Bekasi. Semuanya saya pengen menampilkan, saya pengen lihat mahasiswa itu berasal dari mana saja. Select alamat from mahasiswa. Nah, di sini akan muncul semua alamat dari mahasiswa tersebut. Tapi kan ada yang double ya, Bekasi gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya hanya menampilkan yang double dihilangkan, yang sama itu dihilangkan. Jadi untuk menampilkan kota saja yang berasal alamat dari mahasiswa tersebut. Nah, kita menggunakan ada namanya perintah select distinct. Jadi select distinct itu gunanya untuk menghapus atau menghilangkan data yang sama gitu. Untuk alamatnya tadi kan ada Bekasi 2 kali.
Kalau kita menggunakan select distinct alamat, ya bekasinya akan disisakan cuma satu saja. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bisa membuat tabel, udah bisa membuat tabel, buat database, buat tabel, ngisi data, edit data, manipulasi data gitu ya, menampilkan data dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kalau tiba-tiba saya pengen merubah tipe datanya, atau pengen merubah, contohnya di sini pengen memodifikasi atau mengubah struktur tabelnya. Jadi contohnya di sini saya punya melihat sebelumnya sih. Kita melihat struktur tabel itu ada dua cara, tapi saya biasa menggunakan describe nama tabel. Jadi sama tampilannya, sama dengan show column from pribadi. Jadi describe nama tabel sama show column itu sama saja. Saya biasa menggunakannya describe nama tabel. Ya, semuanya di sini saya punya tabel kan tadi, tabel name, nama, alamat, telepon, tipe datanya integer 10, varchar 30, varchar 30, varchar 10 gitu. Saya pengen merubah tipe datanya, memodifikasi rekodnya, bukan memodifikasi report. Saya pengen mengubah struktur tipe data tabelnya. Perintah yang digunakan adalah kita bisa menggunakan alter. Alter nama tabel, jadi enggak langsung nama tabel, alter tabel pribadi, modify alamat, di sini alamat, varchar 20. Sebelumnya kan varcharnya 30, kita modifikasi, kita menggunakan varchar 20. Jadi alter table pribadi, modify alamat, varchar 20. Akhirnya ini akan berubah. Alamat berubah menjadi varchar 20. Jadi alter itu kita gunakan untuk memodifikasi struktur tabel. Nah, kalau untuk mengubah fieldnya, sebenarnya tadi namanya alamat, kita pengen rubah menjadi asal, kita menggunakan change. Kalau tadi modify itu untuk modifikasi. Kalau kita pengen merubah nama fieldnya, kita menggunakan change. Alter table pribadi, change alamat menjadi asal. Jadi alamat yang lama dulu kita sebut, terus kita rubah menjadi apa? Menjadi asal. Varchar 20. Nah, alamatnya akan berubah menjadi asal. Sama-sama menggunakan alter, bedanya kalau change itu untuk merubah nama fieldnya, kalau modifikasi merubah nama tipe datanya. Terus ini yang terakhir, yaitu bagaimana rename. Rename itu mengubah nama tabelnya. Ada dua sintak yang sering dipakai, tapi saya sering pakai yang atas karena lebih pendek. Sama, tinggal kita tulis aja rename table, nama tabel lama, to nama tabel baru. Atau kita bisa menggunakan perintah alter table, diikuti dengan nama table, rename to table yang baru. Dua-duanya sama saja. Gunanya untuk apa? Gunanya query untuk merubah atau merename nama tabel. Jadi rename table pribadi to mahasiswa. Di sini akan berubah menjadi mahasiswa. Atau kita bisa menggunakan alter table mahasiswa rename to pribadi. Sama saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Supaya lancar nulis query SQL dari buat tabel, edit, menampilkan dan sebagainya sih banyak-banyak latihan, Nah, banyak-banyak latihan itu dari mana? Otomatis dari kalian coba-coba sendiri ya. Atau saya paksa untuk nyoba dalam bentuk tugas. Kalau hanya ngikutin kayak gini, walaupun kalian paham, nggak pernah dicoba, nggak punya dipraktekan, nggak pernah iseng-iseng nyoba,
ya nggak akan pernah bisa gitu ya. Kalian pasti akan menemukan error dan bingung kalau nggak pernah nyoba dan sering-sering latihan. Kuncinya di sana. Kalau hanya ngikutin saja tanpa praktek ya sama saja. Ini kalau PHP admin ya sebenarnya nggak perlu dijelaskan ya, karena tinggal klik-klik saja. Kalian tanpa perlu diajari juga kalau menggunakan PHP admin mengolah database itu bisa. Sama seperti yang saya jelaskan di pertemuan lalu ya. Kalau anak SD belajar matematika nggak mungkin langsung dikasih kalkulator gitu. Masih diajari dulu basicnya. Kalau sudah bisa baru menggunakan kalkulator. Terus otomatis harus praktek. Nah, prakteknya dalam bentuk tugas. Tugasnya lanjutan dari tugas 1 kemarin. Jadi kalau belum ngerjain tugas 1 otomatis belum bisa ngerjain tugas 2 ya. Karena tugas 1 kan buat database. Tugas 2 itu buat tabel di dalam database yang sudah dibuat di tugas 1. Jadi kalau pengen ngerjain tugas 1, tugas 2, otomatis harus ngerjakan tugas 1. Nggak mungkin tiba-tiba ngerjakan tugas 2. Ya karena ada hubungannya. Tugas 2-nya adalah lanjutan dari tugas 1. Kalau kemarin kita sudah buat database, sekarang tugas 2-nya adalah masuk ke dalam database yang sudah dibuat ke dalam tugas 1 kemarin. Jadi setiap langkah ini kalian buat screenshot-nya ya. Jadi kalau bisa teksnya yang besar, background-nya warna putih, biar saya lebih mudah ngeceknya. Buat tabel dengan nama tabelnya adalah MHS, MHS-nya tetap, underscore NIM. Nah, NIM-nya ini diganti dengan NIM masing-masing. Dengan isi tabelnya adalah NIM, integer, primadike, nama, mahasiswa, voucher 20, alamat, sama jurusan. Oke, cukup jelas ya. Ini satu langkah, ini langkah lagi. Setiap langkah itu dikasih screenshot, dikasih nomor ya, biar koreksinya lebih mudah. Kalau bisa juga teksnya juga diperbesar di komen prompt-nya. Jangan kecil. Terus nomor 3 adalah tampilkan struktur tabelnya. Nomor 4, nah isi dengan 5 data. Diisi dengan 5 data, terserah dengan data kalian masing-masing. Nomor 5, edit salah satu data tersebut dengan perintah update. Terus nomor 6, rubah nama mahasiswa menjadi varchar 30, artinya menggunakan perintah alter. Nomor 7 ini praktekkan fungsi distinct, terus jelaskan fungsi select distinct. Perbedaannya dengan select biasa tanpa distinct itu apa? Nomor 8, tampilkan data mahasiswa dengan awalan huruf. Boleh B, ini kalau saya tulis di soalnya adalah huruf B. Tapi kalian boleh sesuaikan dengan data yang kalian masukkan. Boleh huruf apapun, boleh huruf A sampai Z, ya, B, C, D, terserah. Yang penting tampilkan data mahasiswa dengan awalan huruf tertentu. Terus yang terakhir, ganti nama tabel ke mahasiswa underscore NIM masing-masing. Oke, kalau sudah dibuat laporannya dalam bentuk Word atau PDF, dikumpulkan di link tugas 2. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan database tabelnya kan ya sebelumnya juga nama dan NIM ya, Pak. Ini yang nomor 9 tugasnya ganti nama tabel mahasiswa dan NIM juga. Iya. Ini ganti nama tabel. Yang sebelumnya itu kan ini kan buat tabel, bedakan tabel sama database. DB, database itu kan tugas 1. Oh iya, Pak. Berarti nanti tabelnya juga sama ya, Pak? Mahasiswa NIM juga ya? Tabelnya yang pertama itu MHS underscore NIM, bukan nama MHS. Buat tabel dengan nama, ini ada, namanya tabelnya adalah MHS, MHS-nya tetap, di underscore NIM. Nah, NIM-nya yang beda tiap orang. Oh iya ya, Pak, iya, Pak. Ya, ya. Jadi nggak ada nama di sini. Setelah itu baru dirubah ke MHS-nya menjadi mahasiswa. NIM-nya tetap, NIM masing-masing. Oke? Seperti itu maksudnya. Siap, makasih, Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Berarti di tugas 1 itu nama database-nya itu nama Bapak ya, Pak?
Di tugas 1 nama saya. Tugas 1 Ya, nama yang masing-masing. itu yang berarti nama masing-masing. Di tugas 1 kemarin itu nama underscore NIM, namanya masing-masing, NIM-nya masing-masing. Mahasiswa masing-masing. Ya. Oke. Oke, baik Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira nggak susah ya, karena semua tugas itu sudah saya kasih contoh sebenarnya. Tinggal kalian praktekkan masing-masing. Nggak sesuatu yang tiba-tiba nggak ada di contoh gitu. Nggak ada. Tugas saya sih sebenarnya ada di contoh. Jadi sebenarnya tinggal praktek saja. Niru sebenarnya, tinggal niru. Nggak perlu harus nyontek, nggak perlu. Kalau nggak ngerjakan ya memang karena nggak ada waktu mungkin ya. Ya mungkin nggak ada alasan susah itu nggak ada sebenarnya. Ya karena semua tugas itu ya saya kasih contoh semuanya kan, nggak ada yang tiba-tiba nggak ada di contoh. Harusnya sih mudah. Jadi saya harapannya yang ini query-query dasar seperti ini tuh udah di luar kepala gitu. Ya, karena kalau kita membuat program itu query-query-nya itu kita tulis. Cuma nanti data-datanya itu menggunakan variabel gitu ya. Jadi kalau kalau menggunakan data bahasa pemrograman PHP, saya insert into mahasiswa nama NIM-nya itu nanti variabel dari form yang diisi oleh user. Itu saja. Nah, query-nya SQL-nya tetap kita tulis. Kalau kita menggunakan native, nanti kalau menggunakan framework sih lebih mudah karena framework query SQL-nya kadang nggak ditulis karena sudah kita tinggal masukkan variabel-variabelnya saja. Kalau native tetap nulis. Tapi saya harap tetap harus paham basic query SQL ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira nggak ada ya. Silakan dipraktekkan masing-masing. Saya kira cuma 10-15 menit selesai lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.